A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir, yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis. Dan untuk cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya, yang berjudul Janinku Selalu Menghilang Ketika Memasuki Usia Kehamilan 20 Minggu. Cerita ini ditulis oleh Yusyusni. Dan tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Gimana kabarnya, Bu? Apa ada keluhan selama kehamilan? Sapa sang dokter ramah. Alhamdulillah sehat, Dok. Dan puji syukur kehamilan ini saya tidak merasa banyak keluhan. Palingan cuma pinggangnya suka pegel, ucapku. Itu karena istri saya suka kelayapan, Dok, timpal suamiku. Dokter hanya menggelengkan kepala, menyunggingkan senyum. Aku mencubit paha Bang Rizwan yang membuatnya meringis, seraya mengusap-usap pahanya. Silakan berbaring dulu ya, Bu, biar saya periksa. Dokter mempersilakan aku untuk berbaring. Dokter mengoleskan gel pelumas di perutku yang buncit untuk melancarkan gerakan alat pemindai atau transducer. Perutku terasa dingin karena sensasi ketika gel dioleskan tadi. Sembari itu dokter menatap monitor di depannya. Begitu juga dengan suamiku yang tampak tersenyum sumringah melihat perkembangan janinku di layar monitor. Sangat bagus perkembangannya. Jenis kelaminnya sudah terlihat. Benarkah, Dok? Tanya Bang Rizwan bersemangat. Iya, Pak. Anak Papa dan Ibu berjenis kelamin perempuan. Sejauh ini bagus. Denyut jantungnya juga normal. Hanya saja kurangi waktu berdiri yang lama, Bu. Karena berdiri untuk waktu yang lama cenderung dapat menurunkan tekanan darah dan menyebabkan masalah untuk ibu hamil dan janin. Nah, itu dengar kata Bu dokternya, sayang, ucap suamiku. Apa Ibu sering merasa lapar? Tentu saja, Dok. Istriku semenjak hamil doyan makan. Lihat aja tuh badannya. Tetapi saya tetap cinta. Mendengar candaan Bang Rizwan, dokter tertawa lepas. Aku di dalam hati hanya bisa menahan kesal. Setelah hasil USG keluar, aku dan Bang Rizwan segera keluar dari klinik. Kami juga mampir ke toko buah untuk membawakan sekeranjang buah untuk menjenguk Silvi di rumah sakit. Suamiku sepanjang koridor rumah sakit terus merangkulku. Bahkan ia tak malu-malu mengecup pipiku. Sampai kami berdua jadi pusat perhatian. Aku tahu bagaimana perasaan Bang Rizwan saat ini. Dia pasti sangat senang. Akhirnya, sebentar lagi ia akan menjadi seorang ayah. Langkah kami terhenti di depan ruang rawat inap. Kedatangan kami disambut oleh Bitati. Tapi ia sepertinya tampak gelisah ketika sesekali mencuri pandang kepadaku. Perlahan dia mendekat ketika aku duduk di samping pembaringan Silvi. Far, mulai sekarang kamu harus hati-hati, bisiknya. Mataku langsung membulat sempurna. Memang kenapa dia memperingatkanku? Perasaanku mendadak tak menentu, gelisah, khawatir. Itulah yang kurasakan saat ini. Apa maksud peringatan dari Bitati itu ya? Aku jadi teringat setahun silam. Tidak, kali ini akan kujaga dengan baik kehamilanku. Aku tidak ingin kejadian dulu terulang kembali. Ya Allah, semoga janinku selamat sampai kelahiran nanti. Semoga apa yang dikatakan Bitati
Hanya bentuk perhatiannya saja supaya aku menjaga kehamilanku dengan baik. Gumamku dalam hati seraya menghela napas panjang. Yang, mau mampir cari makan gak? Yang. Aku langsung tersentak setelah mendengar teriakan Bang Rizwan. Suamiku juga mengerem mendadak sampai dadaku menubruk cukup kuat punggungnya. Motor diberhentikan di bahu jalan. Suamiku melirikku sambil berdengus. Kamu kenapa melamun sih? Dari tadi abang panggil gak denger. Padahal udah teriak-teriak loh. Keluh Bang Rizwan yang setelah memperhatikan aku hanya diam membisu. Kuhela napas panjang dan balik menatapnya. Suamiku membuka helm yang kupakai. Tangannya memeriksa dahiku. Gak panas? Kenapa mendadak diam begini? Apa yang kamu pikirkan, Yang? Aku ingin kita cepat sampai ke rumah, jawabku. Kamu kenapa lagi, Yang? Cerita sama abang. Apa yang mengganjal di hatimu? Padahal setelah pulang dari klinik, kamu tampak bahagia. Kamu terus mengoceh sambil mengelus perutmu dengan senang. Tapi setelah keluar dari rumah sakit, menjenguk Silvi tadi, jadi mendadak bisu. Raut wajah kamu juga berubah seketika. Apa sih yang kamu pikirin sebenarnya? Suamiku mengerutkan dahinya. Nanti saja ceritanya di rumah, Bang. Saat ini aku benar-benar lagi gak enak perasaan, tukasku. Sebentar, kamu kepikiran soal Silvi melahirkan yang dibantu nenek kan? Suamiku masih tetap tak tenang sebelum aku cerita padanya. Bang, aku pegel. Aku mau istirahat secepatnya. Aku mau istirahat secepatnya di rumah, ucapku. Suamiku menghembuskan napas. Ia kembali memakaikan aku helm dan melajukan motor dengan kecepatan sedang. Setibanya di depan rumah, terdengar keributan dari dalam gang sebelah. Aku yang semula tak semangat mendadak penasaran. Kami berdua saling pandang dan turun dari atas motor, lalu pergi melihat apa yang sedang terjadi. Suamiku sampai berlari ke sana, sedangkan aku menyusul berjalan pelan di belakangnya. Aku sudah bayar banyak uang pada kalian. Tetapi kapan? Kapan, Nek? Seru suaminya Vina berapi-api. Ia menunjuk-nunjuk jarinya ke arah nenek dan bude. Sabar, tunggu saja waktunya, ucap bude. Tapi kapan? Aku sudah menunggu lama. Kalau tidak, kembalikan uangku sekarang juga. Suamiku menghampiri Bang Rendra, mencoba melerai pertikaian antara Bang Rendra dan Nek Minah. Ada apa ini? Tanya suamiku mengamankan Bang Rendra. Bang Rendra menyeka keringatnya yang terus bercucuran. Betapa tidak, di luar siang-siang dengan cuaca panas yang cukup terik, mereka ribut. Rahang yang mengeras, sorot matanya begitu tajam, menatap lekat pada mereka berdua. Tidak apa-apa, Nak. Ini cuma masalah tanah di belakang sana, sahut nenek mendekati suamiku. Kenapa tidak diselesaikan di rumah secara baik-baik? Ayo kita berembuk di rumah nenek saja, ajak suamiku. Anuan, ini cuma masalah sepele kok. Tapi Rendra yang tidak sabaran ingin tanah itu lekas jadi atas namanya. Padahal uang dia juga belum lunas semua untuk pembayaran tanah itu, potong bude. Ya coba diurus aja dulu. Setelah itu mungkin Bang Rendra akan membayar sisanya. Ini juga mau diurus, tetapi ya harus sabar, ucap bude. Kalau enggak, biar Rizwan minta tolong
ke salah satu teman yang bekerja di kantor BPN, biar cepat diurus, saran suamiku. Gak usah nak, biar itu jadi urusan kami, tolak Nek Minah dengan nada lembut. Iya, ujar Rendra setuju. Loh, aneh, kenapa mendadak Bang Rendra setuju dengan Nek Minah? Padahal mereka tadi bersih tegang. Semuanya hening dalam pikiran masing-masing. Semakin lama orang-orang di dekatku jadi makin aneh dan penuh misteri. Gara-gara masalah tanah saja sampai ribut di jalan gang. Untung penghuninya cuma Nek Minah dan Bude. Kalau ada orang lain juga, mungkin akan jadi tontonan. Bang Rendra juga langsung diam. Air mukanya berubah seketika. Ia tanpa bicara lagi, langsung berbalik badan untuk pulang. Sejenak Bang Rendra memperhatikan aku, mulai dari atas kepala hingga ke kaki. Dia menaikkan sudut bibirnya dan kembali melangkah pergi. Kini tinggal kami berempat. Oh iya, katanya kalian baru pulang dari klinik mengecek kandungan ya? Gimana hasil pemeriksaan Farah? Apa janin di dalam rahim sehat-sehat saja? Tanya Bude. Alhamdulillah baik-baik saja. Usia kehamilan Farah sudah 20 minggu. Jawab suamiku. Benarkah? Mata Bude berkaca-kaca. Ia tampak sangat riang. Sedangkan nenekku perhatikan, sepertinya mencemaskanku. Sangat berbanding terbalik dengan sikap Bude. Nenek serius, tidak ada masalah apapun selain tanah itu. Suamiku beralih ke Nek Minah. Tidak ada masalah apapun lagi selain itu, tukas nenek. Ya sudah, lekaslah diurus, biar tidak terjadi cekcok lagi. Kami juga mau pamit pulang dulu, ucap suamiku sambil menggamit tanganku. Bude dan nenek balas mengangguk bersamaan. Singkat cerita, semburat warna kuning keemasan menghiasi langit petang. Aku yang sudah mandi tinggal melakukan tugas terakhir, yaitu menyiram bunga-bunga di depan teras. Bang Rizwan duduk di teras sambil menyesap teh, yang sesekali memperhatikan aku dengan senyum-senyum. Aku pun sejenak melupakan peringatan dari Bitati yang sempat membuat aku kepikiran. Pikiranku sudah sedikit stabil karena melihat bunga mawar putih kesayanganku merekah. Kuhirup aroma wangi bunga itu, begitu menenangkan. Aku larut mencium bunga mawar itu sembari berjongkok sedikit. Serasa tangan Bang Rizwan melingkar di perutku dari belakang. Istri abang yang labil, harusnya gini tiap hari. Tersenyum terus, jangan merengut kayak tadi siang, bisik Bang Rizwan di telingaku. Aku kepikiran bang, Bitati memperingatkan aku agar hati-hati sewaktu menjenguk Silvi tadi. Tapi setelah itu dia tidak bilang apapun lagi. Jelas aku kepikiran. Aku jadi takut. Kalau maksudnya dia itu, aku akan bernasib sama seperti Silvi nanti pas mau melahirkan. Bang Rizwan membalikkan tubuhku agar berhadapan dengannya. Dia berjongkok sambil mengusap-usap perutku, lalu memeluk. Terasa tendangan yang sangat kencang dari dalam rahimku. Suamiku tersenyum sumringah. Sayang, abang akan pastikan kamu dan calon anak kita baik-baik saja. Bila perlu, biar kamu nginep di rumah sakit sebulan sebelum lahiran agar terjamin lagi. Apa? Abang ada-ada aja ah. Ya, daripada nanti abang kerja, terus kamu kontraksi, lalu dibantu sama Nek Minah dan bernasib seperti Silvi. Tidak. Abang tidak akan izinkan mereka melakukannya padamu. Abang sudah memikirkan semuanya. Jadi kamu gak perlu risau.
Hilangkan pikiran buruk dan suuzon itu. Ingat, Bumil itu harus menjaga pikirannya. Aku sangat beruntung memiliki Bang Rizwan sebagai suamiku. Dia sangat pengertian dan perhatian. Kadang aku merasa buruk sebagai istri, jarang menyenangkannya. Di tiap sujud aku selalu meminta pada Tuhan agar menyatukan kami di akhirat juga nanti. Aku hanya ingin terus bersamanya. Tak mengapa jika diberi cobaan dalam ekonomi. Kami sudah melalui sulitnya itu dulu. Asal jangan dipisahkan oleh orang ketiga. Wah, jangan sampai. Yang, panggil Bang Rizwan seraya mengguncang pundakku karena hanyut dalam lamunan. Iya bang. Tuh kan, melamun lagi. Ya sudah, kita masuk yuk. Ini juga sudah mau maghrib. Kita sholat bersama ya, ajak suamiku. Iya bang, aku mau nyiramin yang di depan pagar sana. Abang masuk terus matikan airnya ya. Oke sayang, jangan lama-lama di luar. Itu udah kedengeran suara orang mengaji di masjid, seru suamiku dari dalam. Iya. Aku fokus menarik selang air dan menyiram pepohonan di dekat pagar. Saat aku sudah selesai, mataku tak sengaja mengarah ke seberang jalan. Kulihat seseorang memperhatikan aku di atas motor. Dia memakai helm yang menutupi seluruh wajahnya dengan kaca berwarna hitam. Jadinya aku tak jelas melihat siapa orang tersebut. Dari posturnya aku agak tak asing. Tapi siapa? Dia juga terus mengarah padaku. Apa aku yang terlalu kepedean dan merasa diawasi? Sayang, panggil Bang Rizwan. Aku menoleh ke belakang melihat suamiku berdiri di depan pintu sambil melambaikan tangan agar aku segera masuk. Aku mengangguk dan berbalik lagi. Kulihat orang tersebut langsung tancap gas pergi dari sana. Segera kugulung selang air dan ikut masuk ke dalam rumah. Setelah suara azan mulai berkumandang. Singkat cerita, jangan ambil bayiku. Keringat dingin terus mengucur deras saat aku berlari ingin mengambil bayiku yang dibawa oleh seseorang yang berjubah hitam. Ia melesat jauh tak terjangkau lagi dari pandangan. Aku lemas dan jatuh tersungkur di tanah. Tangisku pecah kala bayi yang baru kulahirkan direbut paksa dari tanganku oleh seseorang yang tak jelas wajahnya. Sayang, sayang, bangun. Suara itu membangunkan aku dari mimpi buruk. Bantal di sisi kanan terasa basah. Begitu juga dengan kedua sudut mataku yang terus mengalir bulir bening. Rasanya begitu nyata, sampai aku tak sadar menangis beneran. Aku melihat ke bawah dan bernapas lega karena perutku masih buncit. Di sebelahku ada sebuah bingkai indah menatapku heran. Aku menggeser kepalaku di atas paha Bang Rizwan, lalu memeluk lingkar pinggangnya. Kurasakan usapan di punggungku yang berkali-kali dilakukan. Ada apa sayang? Kamu mimpi apa sampai menangis seperti ini? Aku mimpi bayi kita diambil oleh seseorang. Aku sangat takut bang. Itu karena kamu selalu memikirkan yang tidak seharusnya kamu pikirin. Kamu percaya sama abang. Kali ini janin di dalam rahim kamu akan baik-baik saja. Intinya asal kamu gak terus berpikiran yang macam-macam. Kamu harus menciptakan kebahagiaan sendiri supaya pikiran kamu tenang, ucap Bang Rizwan sambil menyibak sedikit rambutku agar tidak menutupi wajah. Aku ingin sekali menimang anak kita sendiri bang. Jelas saja aku takut dan kepikiran bagaimana kalau hilang lagi. Bang Rizwan mengangkat kedua pundakku agar duduk.
Lama ia menatapku dalam, sebelum kecupan hangat ia daratkan ke pucuk kepalaku. Bagaimana kalau kita jalan-jalan, supaya pikiran kamu tenang? Tapi abang harus bekerja hari ini. Kan kemarin sudah izin, masa harus izin libur lagi? Iya juga ya. Tapi tenang aja, abang akan pulang cepat sore ini, dan kita akan makan di luar. Ya sudah, mandi Gi. Biar hari ini abang yang menyiapkan sarapan. Udah, jangan menangis lagi. Lanjut suamiku sambil mengusap wajahku yang basah. Aku mengangguk, lalu memeluk sejenak. Apa aku tak salah dengar tadi? Suamiku ingin memasak sarapan untuk kami. Tapi biarin saja, mumpung Bang Rizwan lagi berbaik hati memanjakanku. Urusan masak tak perlu diragukan. Suamiku pintar dalam mengolah bahan masakan, karena dia terbiasa hidup tanpa ada yang mengurusnya ketika sang ibu telah tiada. Aku menyukai rambut dan menyibakkan selimut, dan langsung berlalu ke kamar mandi, ingin membersihkan diri. Suamiku membuat nasi goreng spesial. Semua ia lakukan sendiri tanpa bantuanku. Tetapi jangan ditanya soal dapur, pastinya berantakan. Tapi semua berbanding dengan rasa nasi goreng itu sendiri yang sangat enak. Bahkan aku sampai tambah lagi. Dari dalam kamar terdengar suara ponsel yang terus berdering. Aku terpaksa menyudahi sarapanku dan masuk ke kamar mengambil ponsel. Ternyata ada beberapa panggilan dari ibuku di kampung. Ku coba untuk menelpon balik. Halo, Assalamualaikum Bu. Suruhku setelah panggilan tersambung. Waalaikumsalam nak. Gimana kabarmu? Apa janinmu baik-baik saja? Tanya ibu dengan nada cemas di seberang sana. Alhamdulillah Bu. Kemarin baru saja aku dan Bang Rizwan cek kandungan ke dokter. Oh iya, calon cucu ibu berjenis kelamin perempuan. Ucapku tersenyum sumringah, memberi kabar perkembangan janinku kepada ibu. Alhamdulillah. Ibu sampai khawatir loh mikirin kamu. Gimana kabar Rizwan nak? Rizwan baik-baik saja Bu. Suamiku yang tiba-tiba hadir merampas ponsel dari tanganku. Alhamdulillah. Ibu dan bapak apa kabar? Tanya Bang Rizwan. Alhamdulillah kami sehat semua di sini. Wan, ibu minta tolong ke kamu supaya Farah dikasih tahu, biar dia nggak sembarangan mengizinkan orang-orang menyentuh perutnya selama masa kehamilan. Iya Bu, Rizwan akan menjaga anak ibu dengan baik. Ya sudah, ibu mau membantu bapak di ladang dulu. Iya Bu. Panggilan kami berakhir. Aku bernapas lega karena sudah mendengar suara ibu. Meski hanya beberapa menit saja. Maklum, sudah setengah tahun aku tidak menemui orang tuaku di kampung. Meski hanya sekedar basa-basi di telepon, itu sudah sedikit mengobati kerinduanku. Sayang, abang berangkat dulu ya. Kamu hati-hati di rumah. Kalau ada apa-apa, telepon abang, ucap suamiku. Aku mengangguk, lalu meraih punggung tangannya untuk kukecup. Ku antar suamiku sampai di depan pintu. Setelah Bang Rizwan berangkat kerja, barulah aku membereskan rumah. Punggungku terasa sakit tiap kali menyapu. Sesekali aku berhenti, duduk di sofa sambil mengatur napas. Farah, panggil Nek Mina di depan pintu. Ia langsung melangkah masuk tanpa kusuruh. Seperti biasanya, Nek Mina duduk di sebelahku.
Raut wajahnya terlihat sangat sedih. Aku masih rada sebal mengingat hardiknya saat membantu persalinan Sylvie tempo hari. Tapi biar bagaimanapun, ia tetaplah orang tua yang harus dihormati. Terlebih melihatnya pagi ini yang kelihatan sedang memendam kesedihan. "Nenek kenapa?" tanyaku. "Farah, maafkan nenek ya. Kamu pasti mengira nenek terlalu memaksa diri membantu kelahiran Sylvie waktu itu. Dan bahkan memarahimu saat kamu menyarankan agar membawa Sylvie ke rumah sakit. Nenek memang dari dulu sudah menjadi dukun beranak. Ilmu turun-temurun itu sudah kami warisi sejak lama. Tapi entah kenapa, waktu Sylvie melahirkan terjadi pendarahan. Biasanya tidak pernah begini. Semua proses kelahiran berjalan lancar. Tapi, Farah, ada sesuatu yang lebih membuat nenek cemas, yaitu tentang kehamilan kamu." "Aku? Kenapa?" "Farah, kandungan kamu ini," ucap nenek seraya ingin memegang perutku. Tapi aku langsung menghindar dengan cara beringsut mundur, menatapnya tajam, tak suka. "Nenek kenapa terus ingin memegang perutku sih?" Aku memotong ucapannya, seraya mengurutkan dahi sambil mengelus-elus perutku. "Farah, nenek ingin menolongmu." "Menolong apa? Bude dan nenek sering sekali berlagak aneh. Tiba-tiba ingin mengelus perutku. Aku takut, Nek. Sebenarnya aku tidak ingin berprasangka buruk. Tetapi karena melihat gagak kalian beberapa hari ini, aku jadi curiga. Aku tidak ingin kehilangan janinku lagi. Bude, waktu itu terjadi kecelakaan di depan gang itu. Dia mengambil darah dari korban kecelakaan. Untuk apa? Aku melihatnya, Nek." Spontan kecurigaanku yang terpendam beberapa hari ini untuk mereka, aku keluarkan semuanya. "Nak, percaya atau tidak, janinmu itu sedang diincar. Yang kamu pikir memiliki ilmu hitam untuk membantu kelahiran orang-orang, nenek tidak akan menyakiti cucu nenek sendiri. Soal budemu, nenek tidak tahu untuk apa. Bukannya kain bernoda darah itu, sewaktu nenek pakai meraup wajah Sylvie, adalah kain yang sama dengan kain yang Bude pakai buat mengelap cacaran darah korban kecelakaan. Tolong, nenek pulang saja dulu. Aku ingin ke warung sebentar." Sengaja aku beralasan agar nenek mengerti dan pulang ke rumahnya. Sejujurnya aku takut bila terus berlama-lama di dekatnya. "Bukan, Nak. Kain yang nenek pakai untuk meraup wajah Sylvie itu adalah jimat. Juga media untuk membantu Sylvie tidak sadar diri selama proses kelahirannya, supaya tidak kesakitan. Farah, nenek hanya ingin memagari janinmu biar tidak hilang lagi. Bukan bermaksud lain." Nek Mina terlihat sangat memaksa. "Tolong, Nek, mengertilah. Aku tidak ingin nenek melakukan apapun padaku. Tuhan sudah melindungi aku dan janin ini," ucapku seraya mengusap perut. Nek Mina berjalan tergopoh-gopoh keluar dari rumah. Aku menarik napas berat, mengelus dada. Kembali kusapu rumah. Setelah menyelesaikan semua pekerjaan, barulah aku bergerak ke warung berbelanja untuk masak siang nanti. Cerita pun bersambung.
Bagaimana menurut pendapat kalian? Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.